banyak hal-hal yang memang kita rindukan pada saat Lebaran, teman-teman. Abi, sebelum nanti kita mencoba menghubungi Gus Baha lagi, mudah-mudahan insya Allah audionya sudah akan jauh lebih clear. Kita ngobrol-ngobrol dulu, Abiku. Tadi Abi cerita soal takbir. Ya. Jadi malam takbir, kenapa kita bertakbir, Abiku, di malam Lebaran ini? Yang pertama itu perintah Allah memang secara tegas bahwa setelah sempurna sebulan penuh Ramadan berpuasa, hendaklah bertakbir atas hidayat Allah. Hidayat Allah itu ada dua macam, petunjuk-petunjuknya yang berkaitan dengan puasa dan ajaran-ajaran agama yang lain, serta petunjuknya yang kedua adalah serta anugerahnya memberikan kita kemampuan untuk melaksanakan puasa dan petunjuk-petunjuknya. Jadi kita mengagungkan Allah, membesarkan Allah. Membesarkan Allah itu diartikan sebagai mengakui kebesaran zatnya. Kebesaran zat itu tercermin dalam dua hal. Yang pertama wujudnya. Wujudnya, dia wujud tanpa diwujudkan sesuatu. Apa maksudnya, Ibu? Kursi ini wujud, ada yang membuatnya. Iya. Manusia wujud lahir dari hubungan suami istri. Iya. Allah wujud bukan dari siapa-siapa. Wujudnya dari zatnya. Dan karena itu dia telah wujud sebelum adanya ada. Dia telah wujud sebelum adanya tempat dan waktu. Itu Allah Maha Besar dari sisi wujudnya ini. Yang kedua, Allah Maha Besar karena dia mewujudkan segala yang ada. Tidak ada yang ada kecuali diwujudkan oleh Allah. Jadi kita harus menghayati ini, penghayatan terhadap makna-makna ini menjadikan kita terdorong untuk berusaha meneladani Allah dalam sifat tersebut sesuai dengan kemampuan kita sebagai manusia. Jadi kita berkata Allah Maha Besar, cobalah berusaha untuk meneladani Allah dalam kebesarannya sehingga nampakkanlah wujud Anda, kehadiran Anda di pentas bumi ini. Itu satu. Kemudian berusahalah memberi hidup, memberi wujud kepada selainnya. Dengan membantu. Itu sebabnya dalam konteks Idul Fitri ada zakat fitrah. Ya. Ada orang, apa sih artinya itu 2,5 liter beras atau sekian. Itu lambang kesediaan kita memberi hidup pada yang lain. Nah, jadi takbir kita membesarkan Allah, mengakui keagungannya, mengakui wujudnya tidak dari siapa-siapa tapi dari dirinya sendiri, dan bahwa dia memberi wujud pada yang lain, kita juga berusaha untuk memberikan wujud hidup kepada yang lain. Nah, ada satu lagi yang kita bagus lihat, wujud Allah itu tidak terdiri dari unsur-unsur. Semua menyatu. Itu sebabnya dikatakan qul huwallahu ahad, Allahus samad. Samad itu di samping berarti tumpuan harapan, juga dari segi bahasa berarti sesuatu yang padat, tidak memiliki pori-pori atau rongga. Karena itu Allah tidak makan, karena tidak ada. Ya. Karena itu Allah tidak beranak, karena tidak ada. Ya, nah, kita dalam konteks meneladani itu, kita berusaha menyatukan dalam diri kita potensi-potensi dan daya-daya kita. Sehingga tidak terjadi pemisahan antara daya kalbu dan daya fikir. Tidak terjadi pemisahan antara daya fikir, daya kalbu dengan daya fisik. Tidak terjadi, jadi terintegritas semuanya. Jadi itu sebenarnya makna-makna yang dalam, yang hendaknya kita fahami ketika kita bertakbir. Bertakbir bukan sekedar Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tidak. Hayati maknanya, upayakan untuk mewujudkan itu. Dan dengan demikian, seorang yang berupaya menghimpun dalam satu kesatuan daya-daya yang dimilikinya, dia akan hidup lebih lama dari usianya.
lebih hidup lebih lama dari usianya. Di usianya ya. Kita anggaplah sekian banyak. Katakanlah Bung Karno sudah lama mati, tapi dia masih hidup. Iya. Ya. Buya Hamka sudah lama wafat, dia masih hidup. Itu orang-orang yang memperpanjang usianya dari segi keberkatan wujudnya. Nah, kita juga dapat dengan demikian memperdalam usia kita. Kita dapat mempertinggi usia kita. Kita dapat memperlebar usia kita. Itu sebenarnya yang diinginkan dari kita bertakbir. Bukan sekedar, ya tidak salah lah orang yang mengucapkan ucapan takbir, tapi jangan sampai takbir itu kita tidak fahami, kita tidak hayati, apalagi jangan sampai dia menimbulkan pelecehan orang lain terhadap takbir. Iya, karena kemudian sekarang ada kesan menggampangkan takbir begitu. Kemudian bahkan yang disesalkan ada terkesan bahkan dalam tanda kutip seolah-olah memperolok-olok dengan kata takbir dan sebagainya begitu. Itu sesuatu yang harus. Itu namanya dia sudah tidak mensucikan Allah. Ya, padahal nama Allah itu ketika disebut harus disucikan sampai-sampai. Jangan menyebut namanya di tempat-tempat yang tidak wajar. Jangan menyebut namanya di WC. Ya kan? Karena kita ingin mensucikan dan membesarkan nama ini. Abiku, ini ada banyak sekali pertanyaan yang masuk karena sebelum kita live streaming malam ini, Nana memang juga sempat pasang di media sosial jika ada yang mau bertanya ke Abi dan ke Gus Baha. Nana dicek dulu apakah sambungan dengan Gus Baha sudah bagus ya teman-teman? Belum? Oke, sambil kita nanti coba cek terus. Abi, jadi ini ada pertanyaan yang Nana akan coba bacakan. Dari Muhammad Asrun Najabi, di satu sisi kita bersedih karena Ramadan akan segera berlalu. Di sisi lain kita diminta untuk bertakbir dan penuh rasa syukur setelah menuntaskan puasa Ramadan dan menyambut Hari Raya Idul Fitri. Bagaimana kemudian menyeimbangkan ini antara syukur dan rasa sedih dan sebagainya? Itu yang pertama, rasa gembira hendaknya dapat menutupi rasa sedih. Kenapa demikian? Karena kita disuruh bersangka baik pada Allah. Sedih itu karena khawatir jangan sampai tidak ketemu lagi dengan Ramadan yang akan datang. Bersangka baiklah pada Allah. Nah, kemudian kita juga disuruh bersyukur. Bersyukur itu salah satu maknanya menerima yang sedikit dan menganggap banyak. Kita alhamdulillah sudah dapat hidup sampai sekarang, saya syukuri ini. Itu insya Allah dengan kesyukuran itu kesedihan akan ini. Karena memang hari raya itu adalah hari raya gembira, bukan hari raya sedih. Sampai-sampai gembirakanlah orang-orang miskin, jangan sampai dia minta hari ini. Tidak boleh minta. Jangan minta. Kita kasih dia, sebelum mereka minta. Kita beri dia sebelum mereka minta. Itu karena itu orang lantas pilih Ramadan mengeluarkan zakat, mengeluarkan sedekah, dan agama mewajibkan siapapun yang mendapatkan akhir dari Ramadan dan awal dari Syawal, dia sudah wajib berzakat fitrah. Kalau bayi, orang tuanya wajib mendapat. Karena dia telah mendapatkan akhir Ramadan. Jadi kalau orang sekarang katakanlah kalau kita buka jam 6, seorang lahir jam 5.59 sampai dia wafat jam 6:01, itu namanya dia sudah dapat akhir Ramadan dan awal Syawal. Karenanya dia wajib untuk berzakat. Tidak wajib. Oke. Ini ada yang bertanya, Bi, Irdina Giza, bagaimana ciri atau tanda orang yang berhasil puasa Ramadannya? Mungkin salah satu di antaranya bahwa tekadnya untuk memperbaiki diri tidak luntur, ya toh? Dan dengan adanya tekad itu dia akan terus meningkatkan upaya, tidak kendor, jadi dia akan terbiasa dengan amalan-amalan baik yang pernah dilakukannya di bulan Ramadan, pernah ngaji 10 ayat di bulan Ramadan, lanjutkan itu. Pernah bangun malam, tahajud, lanjutkan itu. Pernah puasa, kalau dapat ya puasa Senin Kamis. Jadi dilanjutkan, kelanjutan itu tanda, salah satu tanda dari keberhasilan. Oke. Abi, ini ada lagi.
banyak sekali nih yang masuk juga pertanyaan-pertanyaan. Ini dari Reni, namanya Reni Dwi Anggra ini, izin bertanya, bagaimana konsep penghapusan dosa di hari raya, Abiku? Karena ketika hari raya setelah berpuasa 1 bulan penuh, kita sudah disucikan dan kembali fitrah. Apakah dosa yang telah lalu itu betul-betul sudah dihapuskan? Sudah tidak ada lagi pertanggungjawaban di akhirat kelak karena sudah. Dosa ada 2 macam secara garis besar. Ada dosa terhadap Tuhan, ada dosa sama manusia atau terhadap makhluk. Dosa terhadap Tuhan, Allah menjanjikan melalui Rasulnya bahwa dia akan hapus semua dosa yang dilakukan terhadap Allah selama yang bersangkutan menyesali dosanya, dan atau dia melakukan aneka kebajikan, yang aneka kebajikan itu bisa menghapus dosa. Tapi itu dosa antara manusia dengan Allah. Nah, belum suci. Masih ada lagi hubungan dengan sesama manusia. Nah, dengan sesama manusia ini, supaya suci, kita harus menyesali apa yang telah kita perbuat pada orang lain, kita kembalikan haknya kalau ada haknya yang kita miliki, dan kita meminta maaf. Kalau dimaafkan, alhamdulillah suci. Kalau tidak, perhitungan di hadapan Allah. Jadi selama ini kultur yang kita lakukan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh beberapa ulama, di antaranya Imam Tabrani juga Imam Muhammad. Di sini disebutkan ketika malam Lailatul Qadar atau malam Idul Fitri, kata Allah Taala malaikat menjelaskan kepada Allah. Jadi Allah mengutus malaikat semuanya turun di bumi, memberi berita gembira bahwa Allah telah ridho kepada mereka. Jadi inti daripada ini, banyak ulama mengatakan ini itu dari kata Al-Qur'an, Allah menggali menjadikan manusia sebagai penghuni surga. Jadi kita tahu bahwa Nabi Adam pernah diusir dari surga. Jadi kalau Ramadan kita terus, itu kita akan menjadi sah lagi sebagai penduduk surga. Berita gembiranya hari Lebaran adalah kata Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa wahizati la asqurunna alaikum asaratikum wahizati la uzimu wa la akhbahu wa nasorifu maghfuran lakum. Jadi demi keagunganku kalian sudah saya maafkan dan tidak akan saya permalukan nanti di akhirat. Dan yang terakhir kata Allah, wan sorifu maghfuran lakum. Kamu setelah sholat id sudah dengan status dimaafkan semua. Qad ardaitumuni wa raditu ankum. Dengan kalian melakukan puasa Ramadan, kamu bikin saya ridho kata Allah, maka sebagai balasannya saya ridho terhadap kalian. Nah, kemudian maklumat Allah ini terus disebut Id, hari kemenangan, karena kita mendapat ridhonya Allah Ta'ala juga menjadi sah lagi masuk surga. Sehingga dalam kitab Ithaf, sarafnya Ihya, ini sebagai hadiah pada pemirsa, diredaksikan wa inna ma kana yaumul id min Ramadan idan li jami'i hadhihi ummah isyaratan li kasratil idki qablah. Kama anna yauman nafri wal idul akbar li kasratil idki fi yaumi arafah qablah. Itla yauma yura aktsara idkan minhu faman utika qablah fawalladzi bin nisbati ilaihi idun wa man la fa huwa fi ghayatil ibad wal wa'id. Jadi dia katakan hari kemenangan karena setelah kita puasa Ramadan dimaklumatkan oleh Allah di depan para malaikat bahwa kita menjadi ahli surga lagi. Maka kemenangan itu kita sebut Id. Tapi bagi yang tidak puasa Ramadan atau yang tidak mengindahkan Ramadan, maka sebetulnya dia tidak punya Id, tidak punya kemenangan karena dia tidak punya status yang perlu dibanggakan sebagai hari kemenangan. Itu tag-tag di kitab-kitab yang jadi perilaku kita, alhamdulillah juga jadi inspirasi kita merayakan ini. Kemudian hadiah kedua, saya bacakan teks juga. Banyak ulama yang meriwayatkan hadis man ahya lailatal idil fitri wa lailatal idil adha itu lam yamut qalbu yauma tamutul qulub. Orang yang bertakbir di malam Id, maka sebagai pahalanya atau sebagai ganjarannya hatinya tidak akan mati di saat hati-hati yang lain mati.
Artinya kita insya Allah dijamin punya hati yang hidup, yang peka, yang rahmatan lil alamin, punya hati yang empati, sebagai hati yang hidup menerima kebenaran. Itu barokah-barokah. Pertanyaan tadi, apakah ada zaman Rasulullah atau sahabat id di rumah atau id tidak disiarkan? Tentu kalau masalah tarikh, masalah sejarah, karena dulu tidak mengalami pandemi atau hal-hal yang luar biasa, maka memang itu dirayakan di jalan, di tempat-tempat publik, di tempat-tempat umum. Tapi saya yakin dalam filosofi hukum Islam ada kaidah la darara wa la dirar. Jika sekiranya kita yakin kalau berkerumun itu punya potensi buruk di orang lain, maka di antara ajaran Islam adalah sebaiknya kita semua menjaga itu. Jadi saya mohon semuanya bisa maklumi keadaan ini, karena sejatinya id, benar-benar hari kemenangan adalah hari di mana Allah memaklumatkan, disaksikan dan dipersaksikan para malaikat, kita diampuni lagi dan kita dinobatkan lagi sebagai penduduk surga, sebagaimana dulu memang kita ahli surga karena Nabi Adam diciptakan di surga. Jadi itu bentuk hadiah saya, jadi supaya kita tahu bahwa Lailatul Qadar sendiri itu mirip atau banyak ulama menghitung sama dengan 83 tahun 4 bulan. Jadi kalau mendapatkan Lailatul Qadar itu sama dengan ibadah senilai 83 tahun 4 bulan. Lalu filosofinya gimana? Filosofinya itu sebetulnya dulu itu masalah pengganti ya. Jadi orang-orang dulu itu kan umurnya panjang-panjang sampai ratusan tahun, bukan ada yang ribuan. Kemudian Rasulullah itu merasa umat saya ini meskipun soleh kan durasi amalnya tidak panjang karena umurnya pendek-pendek. Nah, sebagai pengganti dikasih Lailatul Qadar yang satu malam sudah senilai 83 tahun 4 bulan. Jika kalau kita sering dapat Lailatul Qadar, artinya kita bisa melangkahi amalnya orang-orang dulu yang umurnya bisa 500 tahun, 600 tahun. Itu rata-rata mufassir ahli tafsir menjelaskan hikmah dari Lailatul Qadar adalah umat ini dipadatkan tadi seperti cerita Bapak Quraisy, seperti jasanya Pak Hamka, para pengarang itu. Jadi meskipun umurnya pendek, tapi dipadatkan sehingga manfaatnya itu berdurasi panjang dan manfaatnya juga sampai bergenerasi-generasi. Saya kira demikian. Jadi umat Islam juga harus dilatih. Di antara ibadah tertinggi adalah ridho dengan qada qadar. Jadi kita harus legowo dengan keadaan yang kita alami. Meskipun selalu berikhtiar untuk lebih baik, tapi tetap ibadah utama itu ridho. Ridho itu roti itu bilai roba, apapun keputusan Allah harus kita terima dengan lapang dada. Sehingga kita jadi umat yang tidak berontak, yang tidak komplain. Di antara ancaman Allah pada manusia itu malam yardo biqodoi fal yatlub rubban siwai wal yakhrid min tahti ardi wa samai. Orang yang tidak ridho dengan keputusanku, dengan qada-qadarku, kata Allah, silakan mempertuhankan selain saya, tapi jangan tempat bumiku ya, jangan tempat langitku. Jadi orang harus berlatih dengan qada-qadar, berlatih ridho. Karena semuanya juga diuji. Mungkin setelah ketemu keluarga mereka kecewa kita tidak dapat uang, atau ketemu kita kecewa karena mungkin figur kita sudah tidak menarik di depan anak-anak kita yang milenial, karena kita mungkin jadul mungkin. Jadi artinya di ketemu juga tidak ada jaminan lebih baik. Ya kita ridho saja lah, yang ditakdir ketemu ya semoga itu jadi silaturahim yang baik, yang ditakdir gak ketemu semoga jadi kerinduan yang baik. Jadi kita harus berprinsip. Kata Rasulullah itu ajaban di amril mukmin inna amrahu kullahu khairun. Kata Rasulullah, orang mukmin itu harus semuanya baik. In asobatu na'ma syakara fakana khairan lah, wa in asobatu darra sabara fakana khairan lah. Orang mukmin sejati itu orang yang akan selalu bersikap baik. Dia selalu mengagumkan, kalau senang ya syukur baik, kalau kena masalah dia sabar. Ini yang dikagumi Rasulullah SAW. Jika kita jadi mukmin yang apapun keadaannya sebagai mukmin. Ya saya kira demikian. Gus, cara kita belajar menerima, ikhlas, ridho, ada tidak apa yang perlu kita tanamkan, atau apakah ada amalan-amalan yang bisa kita lakukan sehari-hari yang membuat kita bisa lebih menerima situasi, lebih ikhlas, lebih ridho terhadap apapun yang sudah digariskan oleh Allah, Gus? Pertama tentu ilmu ya. Jadi kata Imam Ghazali semua itu ilmu. Misalnya begini,
Saya juga pernah merantau dulu di Jogja, juga pernah nggak mudik karena ada hal tertentu. Itu orang mukmin itu kan ada sekian kebaikan ya. Di antara kebaikan misalnya siapapun yang mendoakan saudaranya sesama mukmin di tengah malam, maka dia akan dapat pahala demikian. Bahkan di sebagian makalah ulama, mangkola fil yaumi salasa marrat wa marham umat Muhammad kutiba binal abdal. Orang yang tiap hari mendoakan umatnya Rasulullah supaya dapat kasih sayang Allah, supaya keadaan mereka baik-baik saja, itu dia ditulis termasuk wali abdal. Jadi banyak juga ulama yang berpendapat tidak ketemu itu sisi baiknya juga banyak. Imam Sufyan Ats-Tsauri itu gak suka punya teman, dia suka uzlah. Terus ditanya, kenapa kamu suka sendiri? Bukankah kamu mesti kecewa dengan orang yang kamu kenal? Jadi gara-gara kenal kita potensi kecewa, karena kalau kenal itu kan punya persepsi, punya harapan, terus punya standar. Misalnya kita bertamu di orang, punya versi. Ternyata yang kita tamu ini punya versi yang beda. Jadi kata Sufyan Ats-Tsauri, kalau kamu ditegur jenis orang yang kuper ya nikmati saja, karena awal kecewa orang ya karena kenal. Kita misalnya ngemplang utang ya sama orang yang kenal, kita kecewa ya sama orang yang kenal, mengecewakan juga sama orang yang kenal. Dan uzlah kata Imam Sufyan Ats-Tsauri itu terbebas dari itu semua. Makanya diantara obat dari itu ya ilmu. Kata ulama dulu, zurfidban tasdadban. Kalau kamu senang seseorang jangan sering ketemu, biar tetap rindu, tetap indah. Kalau sering ketemu nanti jenuh. Jadi selalu ada obat dalam Islam. Jadi ketemu ya niati silaturahim. Kalau tidak ketemu itu niati potensi keburukan kita ini tidak menimpa orang lain. Jadi misalnya saya sedang tidak mood ketemu orang, bawaannya tuh sinis, bawaannya itu nekuk muka misalnya, bawaannya baru nggak fair. Ya sebaiknya di kamar saja, karena kalau ketemu orang bawaannya mungkin sinis. Jadi takufus syarraka anin nas, wa innaha sadaqatun minka ala nafsi. Kalau kamu sedang tidak kondisi fit, tidak baik, jangan sering ketemu orang, nanti bawaannya itu sinis. Tapi kalau sedang baik, silahkan ketemu. Jadi sebetulnya dalam Islam itu ketemu ya baik karena itu silaturahim. Nggak ketemu juga baik, mungkin dengan cara itu kita tidak menyakiti orang lain. Dengan cara itu kita tidak mengecewakan orang lain, tidak ganggu orang lain. Saya kira demikian. Harus ada obat ilmu itu di kondisi. Gitu ya, jadi perspektifnya yang kemudian harus kita pahami seperti yang tadi Gus Baha jelaskan. Betul sekali. Oke, alhamdulillah. Dan waktu juga akhirnya yang memang harus membuat kita pamit di acara Rayakan Kebaikan malam hari ini. Gus Baha, terima kasih banyak sudah bergabung dari Rembang, sudah bersilaturahmi di malam Lebaran ini. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin ya Gus. Salam hormat untuk keluarga seluruhnya, teman-teman di Rembang. Ya, terima kasih. Taqabbalallah.